بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita mulai membahas tentang zakat. Telah kita jelaskan definisi zakat dan istilah-istilah yang lain yang berkenaan dengan zakat. Juga telah kita jelaskan tentang hukum mengeluarkan zakat. Juga telah kita jelaskan beberapa maqasidus syar'iyyah atau hikam atau hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban zakat ini. Kewajiban zakat bagaikan kewajiban yang lain memiliki persyaratan, syarat sah, syarat wajib dan rukunnya. Jenis hartanya, kemudian cara mengeluarkannya dan kepada siapa zakat ini disalurkan. Al-muallif mengatakan, Al-muallif rahimahullah mengatakan, fa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru. Lain tidak ada kewajiban zakatnya sekalipun Anda memiliki nilai dari hewan ternak tersebut seperti berternak ayam yang nilainya sama dengan 5 kali nisab unta umpamanya. Awal nisab unta 5, Anda memiliki sekitar 500 ribu ekor ayam. Ini tidak ada kewajiban zakat hewan, tapi nanti kalau digunakan sebagai objek perniagaan termasuk zakat perniagaan. Al-muallif melanjutkan, wa syara'itu wujubiha, dalil tentang apa yang kenapa 3 ini saja, dalil tentang 3 jenis zakat ini, 3 jenis hewan ternak yang terkena zakat adalah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar, mengutusnya kepada para penarik zakat yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Di antaranya beliau menjelaskan tentang zakat unta, sapi dan kambing. Wa syara'itu wujubiha, dan syarat-syarat wajibnya ada 6 hal. Pertama, al-Islam. Maka orang yang non-muslim tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban zakat. Tetapi di negara Islam yang ditarik dari mereka bukan zakat. Karena Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat yang membersihkan dan mensucikan mereka. Non-muslim yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin zakat bisa membersihkan mereka. Tidak mungkin.
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi untuk diterima nafkah, infak atau harta yang dikeluarkan oleh orang kafir, kecuali mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya. Maka tidak berguna sama sekali, tidak akan bisa membersihkan mereka. Karena Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu mereka adalah najis. Zakat tidak bisa membersihkan mereka, kecuali mereka masuk Islam. Apakah dengan demikian non muslim yang hidup di negara Islam enak karena tidak ada kewajiban harta? Tidak. Ditarik dari mereka adalah pajak, jizyah. Ditarik dari mereka. Dari orang muslim diambil zakat. Pendistribusian masing-masing berbeda. Jizyah untuk kepentingan umum, tapi zakat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu. Kemudian pemilik harta tersebut adalah hurriyah, orang merdeka. Maka budak tidak ada kewajiban zakat malnya, karena dia memang tidak memiliki harta. Karena dia tidak memiliki harta. Kemudian persyaratan yang ketiga, hewan ternak ini milkut tam, milik yang sempurna, milik yang sempurna, milik dia. Maka bila hewan ini didapatkan dengan cara yang haram, maka ini bukan milik dia dan tidak ada kewajiban zakat. Untuk seluruh jenis harta yang didapatkan dengan cara yang haram, maka ini bukan milik dia. Nanti akan kita lanjutkan jenis harta yang lain. Dia memiliki 120 ekor kambing, tetapi didapatkan dengan cara merampok kambing orang, maka ini tidak ada zakatnya. Karena zakat membersihkan harta yang sisa. Kalau seperti ini mau dibersihkan harta yang haram, ini enak. Yang dibersihkan bukan harta yang haram, tetapi yang dibersihkan adalah harta yang halal. Harta yang haram enak saja kalau begini, tinggal anda rampok 1000 ekor kambing, keluarkan 2,5%-nya, sisanya menjadi bersih dan halal. Tidak. Tetapi seluruhnya keluarkan. Dan ini untuk jenis uang dan lain-lain juga sama. Uang yang anda dapatkan dengan transaksi yang tidak halal, tidak ada kewajiban zakat. Bunga riba 1 sen pun tidak ada kewajiban zakat. Anda depositokan uang anda dan sampai nilainya 5 nisab dari bunganya saja, 5 kali nisab, tidak ada kewajiban zakatnya. Tetapi seluruhnya keluarkan. Ini disepakati oleh seluruh ulama madhab. Seluruh ulama madhab mensepakati ini, bahwa harta yang haram tidak ada zakatnya sama sekali, seluruhnya dikeluarkan. Anda mendapatkan hasil dari perjudian dan sampai 2 nisab, tidak ada kewajiban zakat, seluruhnya dikeluarkan. Karena ini bukan milik anda. Keberadaan harta yang haram di tangan seseorang bukan kepemilikan dia. Bila didapati dengan cara yang zalim, ini milik orang dizalimi dia. Bila didapati dengan cara yang orangnya redha, tetapi transaksinya dengan transaksi yang diharamkan oleh Allah, Allah tidak meridhoinya, maka keberadaan di tangan dia juga tidak halal dan bukan milik dia. Termasuk bukan milik yang sempurna. Ya. Orang nitip barang pada anda, tolong jualkan kambing atau hewan-hewan ini, maka juga milik yang sempurna, bukan ini. Tapi milik anda sempurna sudah anda beli walaupun belum tunai. Ya. Walaupun belum tunai, kecuali hutang. Anda hutang
100 ekor kambing, nanti mau dibayar 100 ekor kambing lagi dengan umur yang pantas, yang seperti Anda pinjam umurnya. Ya. Maka walaupun selama 1 tahun di tangan Anda tidak ada zakatnya, karena ini bukan milik sempurna, hutang. Ya. Ini hutang bukan milik sempurna, tidak ada zakat dari hewan tersebut. Wan nisabu, syarat wajib selanjutnya hewan ini sampai 1 nisab, dan nisabnya nanti akan dijelaskan. Atau kita langsung jelaskan saja, lengkap saja ya nisabnya. Wan nisabu, dan sampai 1 nisab. Wal haulu, dan sampai 1 tahun. Rasulullah mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Abu Daud, yang disahihkan oleh banyak para ulama, dan bahkan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra mengatakan ijma' para al-khulafa ar-rasyidin bahwa zakat hewan ternak dan zakat emas dan perak harus ada haulnya. Rasulullah mengatakan laisa fi malin zakatun hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada sebuah harta sampai berlalu 1 haul. Kalau hari ini tanggal 1 Agustus Anda memiliki kambing 40 ekor, kapan 1 haulnya dikeluarkan zakatnya? Sekarang 1 Agustus 2013. Kapan dikeluarkan? Hah? Pertanyaan saya hari ini 1 Agustus tahun 2013. Anda memiliki kambing milik yang sempurna, dan Anda muslim, dan Anda merdeka, dan sampai nisabnya ini 40. Kapan wajib dizakatkan? Tanggal berapa Agustus wajib dizakatkannya tahun 2014? Hah? 2 Agustus. Ya. Yang lain? Hah? 19 kurang 11 berapa? Ada Juli berapa? 31 Juli. Oh iya, saya yang salah. Kurangi 11 hari ya. Kalau Anda hitung dengan Agustus, kurangi 11 hari. Kalau hitung dengan Ramadan, gampang. Ya. Gampang. Kalau hitung dengan Ramadan, gampang. Hari ini 23 Ramadan tahun depan dikeluarkan zakatnya. Sudah sampai 1 tahun ya. Karena tahun di dalam Islam tidak pernah menggunakan tahun seperti ini. Awal puasa Anda tanggal 1 Juli atau 1 Ramadan? 1 Ramadan. Idul Fitri tanggal 1 apa? Syawal. Idul Adha 10 apa? Zulhijjah. Tidak pernah kaum muslimin menghitung peribadahan mereka dengan bulan selain bulan Qamariyah yang ditandai dengan munculnya bulan yang Anda lihat di atas itu di malam hari. Tidak pernah. Dan bahkan Imam Syafi'i dalam bukunya mengatakan kalau dibuat penanggal dengan penanggalan Ifranjiyah, ini penanggalan seperti tadi namanya Ifranjiyah, ya, dibuat dengan penanggalan tersebut, jual beli Anda, jual beli tidak sah menurut beliau. Karena jual beli itu tidak karena penanggalan mereka tidak pasti, tidak jelas. Tidak bisa orang melakukannya. Bahkan bila dengan penanggalan hari-hari raya, sebagian ada seperti hari raya Paskah, ada Yaumul Fasakh, hari raya Paskah itu, para ulama kita menjelaskan tidak, itu hanya sekelompok ulama besar mereka menentukan tentang hari ini ditambah sekian dikurang sekian maunya mereka. Tetapi hari kaum muslimin dilihat dengan tanda yang jelas adanya bulan. Semua orang bisa melihat. Selagi Anda punya mata, lihat bulan itu. Tapi dengan yang ini penanggal seperti tidak ada. Dan Allah mengatakan, Inna addata syuhuri inna Allah isna asyara syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Bulan yang mana? Munculnya bulan 1 tahun. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Ini bulan yang pasti, yang semua orang bisa menyaksikannya. Kalender, siapa yang bisa bikin kalender? Hanya orang tertentu. Tapi kalau Anda melihat bulan, kapan tanggal 1 atau tanggal 14 purnama, jelas semua orang bisa melihat. Walaupun dia tidak bisa tulis baca, buta huruf, bisa dia melihat kalau dibuat perjanjian dengan tanggal seperti itu. Pada bulan purnama bulan ini, ya, atau bulan depan, ya, buat perjanjian tertentu, semua orang bisa mengetahuinya. Dan ini ada perbedaan, dan diikat semua ibadah kita dengan bulan-bulan seperti ini. Dan ada perbedaan 11 hari. Bila Anda menghitung zakat dengan bulan Efranjiyah tadi, dengan Januari, Februari dan selanjutnya, maka majukan 11 hari, karena ada perbedaan 11 hari. Kalau Anda ingin menghitung juga dengan bulan Efranjiyah yang tadi, tambahkan persentase zakat. Bila itu zakat uang, kan gampang menambahkannya dengan 2,57%. Berarti ada penambahan 0,07%. Perbedaan 11 hari tadi, ya. Ini dimaksud dengan haul. Ini dimaksud dengan haul, berlalu 1 tahun adalah tahun qamariyah. Was-sawmu, dan hewan tersebut makanannya dilepas tengah padang, bukan makanan yang diberikan. Kalau pakannya ditanam atau dibeli, maka hewan ternak ini tidak ada zakat sebagai hewan ternak. Ya, seperti sapi yang untuk diperah susunya, kan nggak bisa sembarang makan, kan harus makanan yang ditanam, kan, dan dibeliin. Ini tidak ada zakat sebagai zakat sapi. Tapi zakat perniagaan, apanya yang dizakatkan? Karena yang diambil adalah susunya yang diniagakan, maka yang zakatnya adalah zakat dari susunya, zakat perniagaan. Tapi zakat sapi sebagai sapi tidak ada. Berbeda nanti cara menghitungnya, cara nisabnya, dan cara yang berapa yang dikeluarkan berbeda. Kita lanjutkan saja hewan ternak ini dulu biar nyambung, karena muallif langsung menjelaskan jenis-jenis harta yang lain dan persyaratannya. Wa awwalu nisabil ibil khamsun wa fiha syatun. Dan awal nisab dari unta adalah 5 ekor. Bila Anda miliki unta 5 ekor, keluarkan sampai 1 nisab, keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Wa fi ashrin syatani, 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Wa fi 15 salatu syiyah, 15 ekor unta, 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba' syiyah, 20 ekor unta, 4 kambing. Wa fi 25 bintu makhadin, 25 ekor unta, barulah yang dikeluarkan 1 ekor unta betina genap berumur 1 tahun. Yang dikeluarkan betina, tidak boleh yang jantan, karena betina ini bermanfaat bagi fakir miskin. Bila dikeluarkan 1 ekor unta betina genap 1 tahun kepada seorang fakir miskin, dia akan beranak nantinya, akan berkembang, dan bisa menjadi sumber pencarian bagi fakir miskin ini. Wa fi 36 bintu labun, 36 ekor unta yang dikeluarkan bintu labun, 1 ekor unta betina genap berumur 2 tahun masuk 3.
Wa fi 46 hiqqah, 46 ekor unta dikeluarkan, unta betina genap berumur 3 tahun masuk 4. Wa fi 61 jaz'ah, dan 61 ekor unta betina 61 ekor unta dikeluarkan, 1 ekor unta betina genap berumur 4 tahun. Wa fi 76, kita cepat saja ini karena unta kan jarang di kita kan, bahkan tidak ada kan, tidak ada. Maka sekedar untuk wawasan saja, menambah ilmu kita saja. Wa fi 76 binta labunin, dan pada 76 ekor unta maka dikeluarkan 2 ekor unta betina yang genap berumur 2 tahun. Ini tidak bisa dengan akal-akalan kita, ini mesti merujuk kepada nas. Surat yang ditulis Abu Bakar dari Rasulullah SAW menulis kepada para penarik zakatnya. Wa fi 91 hiqqatani, dan pada 91 ekor unta yang dikeluarkan, 2 ekor unta 3 tahun genap berumur 3 tahun masuk 4. Wa fi 121 thalath banati labunin, dan pada 121 yang dikeluarkan 3 ekor unta betina genap berumur 2 tahun. Thumma fi kulli 40 bintu labunin, kemudian pada setiap 40 ekor unta dikeluarkan 1 ekor unta yang genap berumur 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan pada setiap 50 dikeluarkan 1 ekor unta betina yang genap berumur 3 tahun. Ini daftarnya ada di panduan, ini ada, bisa untuk lihat di sana. Ya. Tentang berapa awal nisabnya. Sapi. Wa awwalu nisabil baqari 30, dan awal nisab sapi adalah 30 ekor sapi. Kalau Anda mempunyai sapi 30 ekor untuk dikembangbiakkan, kemudian rumputnya tidak dibelikan tapi dilepas di padang luas, maka karena Rasulullah mengatakan wa fi saimatil ghanami, pada kambing yang dilepas makannya di padang, maka mafhumnya bila tidak dilepas makannya, dibelikan makannya, maka tidak ada zakatnya. Ya. Wa fiha tabi'un, bila sampai 30 ekor sapi Anda miliki, maka keluarkan 1 ekor sapi yang genap berumur 1 tahun. Wa fi 40 musinnah, dan bila 40 ekor sapi Anda miliki, keluarkan sapi yang genap berumur 2 tahun masuk 3 tahun, juga betina. Betina juga ini dikeluarkan. Wa ala hadza abadan faqis, dan atas ini selalu selamanya kiaskan. 30 1 ekor sapi yang genap berumur 1 tahun dikeluarkan. 35 berapa dikeluarkan? Tetap 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 39 sama. 40 1 ekor sapi yang genap berumur 2 tahun. Ya. 40 50 berapa? 50 1 ekor sapi berumur 2 tahun. 60 2 ekor sapi berumur 1 tahun. 70 seekor sapi berumur 1 tahun ditambah 1 ekor sapi bergenap berumur 2 tahun, kan 30 dengan 40 kan 70 kan. Ya. Jelas ini cara menghitungnya. Ya. Kalau 69 masih 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Ya. Wa awwalu nisabil ghanami 40 wa fiha syatun jaz'atun, dan awal nisab kambing 40. 39 belum ada kewajiban zakat. 39 setengah sama, belum ada juga, belum menghitung haul. Lahir dia genap 40, lahir hari ini, baru hari ini menghitung haul, belum ada wajibnya lagi. Tahun depan lihat
masihkah sampai 40 atau lebih atau berkurang? Kalau berkurang tidak ada lagi kewajibannya. Jadi jangan khawatir bila Anda mempunyai harta yang banyak. Zakat itu cuma sedikit dan tidak memberatkan. Dan tidak memberatkan. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai 40 dan telah berlalu 1 tahun, tarik lagi syarat yang di awalnya. Ini milik seorang muslim, milik merdeka, sempurna milik dia. Kemudian berlalu sudah 1 tahun dan sampai nisabnya, dan ini nisab 40, ya, maka keluarkan syatun jaz'atun minad dha'ni aw thaniyatun minal ma'iz. Dan ini khilaf para ulama. Yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kambingnya domba atau kan yang apa, bulunya panjang itu, rambutnya panjang, itu dikeluarkan genap berumur 2 tahun. Maaf, genap berumur 1 tahun. Genap berumur 1 tahun. Kalau kambing yang biasa itu dikeluarkan genap berumur 2 tahun. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab para ulama yang lain sebaliknya, kurang. Kalau kambing yang domba 6 bulan, kalau kambing yang biasa 1 tahun. Wa fi 121 syatani. Bila jumlah kambing Anda sampai 121, yang dikeluarkan 2 ekor kambing. 120 berarti berapa yang dikeluarkan? 120 berapa? 1 baru. Ya, tapi 121 baru 2 ekor kambing. Wa fi 201 3 syiyahin. Dari 121 sampai 200, ya, berapa dikeluarkan tadi? 2. 201 baru dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi 400 4 syiyahin. Kemudian 400 dikeluarkan 4 ekor kambing. Kemudian setiap kelipatan 100 dikeluarkan 1 ekor kambing. 501 berapa dikeluarkan? 5. 599 berapa dikeluarkan? 5 juga. 5 juga. Baik. Wal khalitani, muallif melanjutkan, wal khalitani, hewan yang digabung, yuzakiyani zakatal wahid, dikeluarkan zakatnya seperti zakat milik 1 orang. Ya, hewan yang digabung. Dalam hal ini berbeda para ulama, apakah penggabungan itu khusus untuk hewan saja atau untuk harta yang lain. Pendapat yang terkuat Allah Ta'ala alam, khusus untuk hewan saja. Khusus untuk hewan saja. Kalau Anda menggabungkan uang Anda, bersyirikat, membuat sebuah usaha bersama, ya, PT dan yang lainnya, nisabnya masing-masing, tidak dianggap sebagai satu. Ada 4 orang memberikan modal usaha, digabung 4-nya baru capai 1 nisab, tidak ada kewajiban zakatnya kalau dia tidak memiliki uang yang lain. Kalau dia tidak memiliki uang yang lain. Tetapi untuk hewan ternak tidak. Anda punya 20 kambing, saudara Anda punya 20 ekor kambing, lalu disatuin pengembalaannya. Ya, seperti dijelaskan oleh muallif di sini, dengan 7 persyaratan. Al-marahu wahid, tempat bermalamnya 1. Al-masrahu wahid, tempat pengembalanya 1. Al-mar'a wahid, tempat makannya 1. Wal-fahlu wahid, dan jantannya 1. Wal-mashrabu wahidan, tempat minumnya 1. Wal-halibu wahidan, orang yang merah susunya 1 orang. Wa mawdi'ul halbi wahidan, dan tempat pemerahan susunya pun 1. Ya, bila disatuin seluruhnya, dianggap bagaikan 1 harta. Ya. Ini berdasarkan nas surat dari Abu Bakar tadi. Dan itu Abu Bakar mengkhususkan untuk hewan saja. Untuk hewan saja, tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Karena persyaratan kias itu bila tidak ada nas, dan sini sudah ada nas, dan nasnya khusus untuk itu saja.
Khusus untuk itu saja, untuk hewan ternak. Ya. Bila 20 milik Anda, kambing 20 milik Anda, kambing 20 lagi milik saudara Anda. Satu pengembalaannya. Ketika akan sampai waktu zakatnya, Anda pisahkan. Tidak boleh. Dipisahkan berarti tidak ada kewajiban zakat kan? Atau 40 milik Anda, 40 milik saudara Anda. Kalau berpisah, masing-masing zakatnya satu kan? Satu-satu berarti 2. Ketika akan datang penarik zakat, Anda gabungkan kambing Anda dengan kambing saudara, karena ini ditarik. Negara menunjuk seorang petugas untuk menariknya. Petugas tadi melihat bila harta ini bergabung, ya, satu, maka dianggap satu. Lalu Anda gabungkan sekarang sehingga ditarik oleh penarik zakat cuma satu, juga tidak dibolehkan. Ya, ini mengenai zakat hewan ternak. Kita masuk satu lagi. Wa ammal athmanu fasyai'ani. Al-dhahabu wal fiddatu. Adapun al-athman, alat tukar, hanya 2 saja, yaitu emas dan perak. Emas dan perak di masa dahulu sebagai alat tukar, dinar dan dirham. Lalu bagaimana dengan mata uang sekarang? Mata uang sekarang, awal sejarahnya memang ada perbedaan pendapat para ulama kita. Awal sejarah munculnya mata uang kartal itu, awalnya kan banknote. Surat dari bank, orang mengeluarkan surat, bank mengeluarkan surat, Anda titip emas ke bank, lalu dikeluarkan surat bahwa pemegang surat ini memiliki emas sebanyak sekian gram di tangan bank tersebut, dan surat ini bisa dicairkan dengan emas. Dan saya masih melihat bentuk banknote ini, ya, yang awal dari sejarah uang kartal itu tertulis memang di sana, walaupun diterbitkan oleh bank di Amerika, di Washington di Amerika, mereka ketika menerbitkan pun ditulis di sana bahwa pemegang ini memiliki $1 emas, ya, kalau Indonesia dulu ₹1 emas di bank sentral milik negara tersebut, yang bisa ditarik dari bank manapun milik negara. Itu awalnya. Ketika awal ini berbeda pendapat para ulama tentang memberikan hukum terhadap banknote ini. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah surat hutang, tidak boleh diperjualbelikan. Surat hutang tidak boleh diperjualbelikan dan jadi riba bila hutang dijual dengan hutang. Ya. Ini awalnya. Tetapi kemudian tidak pernah lagi dalam uang lembaran sekarang bahwa di sana Anda boleh mengambil emas di bank, boleh apa tidak? Tidak. Dan bahkan sekarang mata uang negara mencetak uang tidak diikat lagi dengan devisa emas. Maka para ulama belakangan mengatakan bahwa hukumnya tidak lagi seperti perbedaan pendapat para ulama dahulu. Ya, karena ada sebagian orang yang mengatakan, di antaranya penggiat dinar dan dirham sekarang, mereka mengatakan bahwa mata uang sekarang itu semuanya riba, karena dia adalah surat hutang. Itu mata uang dulu, Mas. Kalau mata uang sekarang tidak. Yang ada perbedaan pendapat para ulama terhadap mata uang yang dulu, iya. Tapi sekarang kan tidak tertulis lagi keluarkan uang kartal Anda maupun mata uang manapun, tidak ada dikatakan di sana bahwa Anda ini bisa Anda tukar dengan emas di bank yang menerbitkan uang tersebut. Memang ini dalam sejarah uang ini merupakan titik kelemahan dan titik kelonggaran dan titik kehancuran mata uang itu, ketika tidak diikat dengan devisa emas lagi. Ya. Tapi apa boleh buat, ini yang terjadi. Ya, ketika perjanjian Bretton Woods di Amerika menjelaskan bahwa mereka membenarkan untuk mencetak uang walaupun tidak ada devisa emasnya. Ya. Tapi Bapak-Bapak, ini yang terjadi.
Para ulama Islam internasional yang bergabung di bawah Rabitul Alam Islami dan lembaga fikih internasional di Jeddah dan di Mekah menjelaskan bahwa mata uang kartal sekarang bisa disamakan fungsinya dengan mata uang dinar dan dirham di masa dahulu. Maka dengan demikian, sebagaimana emas dan perak, mata uang di waktu itu ada zakatnya dan dinaskan, dijelaskan dengan secara nyata dalam penjelasan hasil muktamar tersebut bahwa ada zakat uang. Salah sebagian orang memahami bahwa rupiah tidak ada zakatnya, merujuk kepada pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu surat hutang dan surat hutang tidak ada zakatnya. Itu dahulu banknote. Tapi keputusan sekarang tidak. Keputusan sekarang tidak. Karena bentuknya sudah berubah dari bentuk mata uang tadi. Maka rupiah dan uang kartal lain yang Anda pegang disamakan dengan emas dan perak zakatnya. Lalu bagaimana Anda cara menghitungnya? Karena akan dijelaskan di sini persyaratan-persyaratannya, akan kita jelaskan nanti. Wa syaraitu wujubiz zakah fiha khamsatu asya. Dan syarat wajib zakat padanya juga 5 hal. Pertama, Islam, merdeka, milik yang sempurna. Walaupun emas di tangan Anda, perak di tangan Anda sampai nisabnya, tapi didapatkan dengan cara riba seperti yang tadi kita jelaskan, tidak ada kewajiban zakatnya. Tetapi seluruhnya dikeluarkan, 100% dikeluarkan dari kepemilikan Anda, berikan kepada fakir miskin seluruhnya. Ya. Maka kalau ada umpamanya panitia zakat yang jelas-jelas orang itu mengatakan ini dari harta riba saya atau harta saya ini, ya, enggak sampaikan ini bukan zakat namanya Pak. Anda belum berzakat, Anda belum bersihkan diri Anda dari harta yang haram, seluruhnya keluarkan. Ya, seluruhnya keluarkan. Berikan untuk kemaslahatan umum, untuk fakir miskin pun boleh. Untuk fakir miskin pun boleh. Dan milik yang sempurna termasuk di sini juga adalah utang piutang. Utang piutang. Anda meminjam uang orang, lalu Anda putar, ya, lalu Anda putar sampai 1 haul sudah. Bila jatuh tempo zakatnya 1 haul tadi, ya, maka ini bukan milik sempurna di tangan Anda. Kalau dia menagih hutangnya, jatuh tempo pembayaran hutang, keluarkan uang tersebut dan Anda tidak dikenakan kewajiban zakat. Karena di tangan Anda milik tidak sempurna. Ini kalau hutang, ini jelas ini kan. Kalau piutang bagaimana? Anda miliki uang 100 juta dan dipinjamkan kepada seseorang. Dilihat bentuknya. Kalau di bentuk usaha yang halal, akad transaksinya yaitu mudharabah, bagi hasil ini modal 100 juta silakan Anda putar. Dia mengatakan saya putar dalam bentuk jual beli umpamanya material bangunan. Untung dibagi bersama umpamanya 50-50 atau 60-40. Kerugian ditanggung 100% oleh pemilik modal. Dengan syarat pengelola yang mutar uang ini tidak dapat gaji dari usaha ini. Jelas ini bentuk mudharabah? Ya. Pengelola tidak dapat gaji. Jual beli material bangunan atau jual beli yang lain-lain juga boleh. Setelah 1 tahun usahanya dihitung, baik berbentuk uang maupun berbentuk aset. Sekarang berapa? Andai yang sampai 150 juta, keluarkan dulu 100 jutanya, 50 jutanya ini dibagi 50-50 atau 60-40 seperti yang tadi. Andai ternyata cuma menjadi 90 juta, berkurang kan?
maka tidak ada hak Anda meminta kembali 10 juta sisanya kerugian, karena dia juga rugi. Selama 1 tahun dia mutar uang Anda, dia tidak dapat gaji juga, tidak dapat apa-apa. Anda cuma rugi 10 juta, dia mungkin lebih dari itu kerugiannya, tenaganya dan waktu dan pikirannya untuk memutar uang ini. Ini yang halal. Dalam bentuk ini, yang mengeluarkan zakat siapa? Yang mengeluarkan zakat adalah pemilik modal saja. Pengelola tidak mengeluarkan zakat. Pengelola tidak mengeluarkan zakat. Kalau piutang yang Anda berikan, Anda mengatakan saya tidak mau keuntungan juga dan tidak siap menerima risiko. Lalu teman ini meminjam uang untuk modal usaha, silahkan pakai. Dan saya tidak ingin pertambahan riba. Ya. Tidak ada pertambahan riba. 100 juta kembali setelah 1 tahun 100 juta juga, tidak ada masalah. Karena Anda tidak boleh mendapatkan pertambahan karena Anda tidak mau rugi. Kalau mau mendapat pertambahan laba harus siap rugi. Bila tidak, ini dia yang riba, ini yang zalim. Anda maunya untung saja, rugi tetap ditanggung oleh pengelola. Tidak boleh seperti ini. Ini namanya riba. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang merusak ekonomi. Siapapun, secanggih, sejenis apapun orang membuat teori ekonomi akan hancur. Amerika jatuh bangun, dunia Eropa jatuh bangun dari hutang-hutangnya. Karena apa? Hutang riba yang mereka buat. Krisis ekonomi global yang baru 2009 itu bukan hal yang baru. Great Depression 1929 lebih besar dari itu sebelumnya. Penyebabnya juga hutang dengan diputar ekonomi dengan cara riba. Padahal mereka orang-orang jenius dalam membuat teori-teori ekonomi. Tidak akan ada gunanya karena bertentangan dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Baik. Kita kembali kepada pembahasan zakat. Nih uang 100 juta, saya hanya minjamkan saja dan saya tidak siap rugi. Oleh karena itu saya juga tidak boleh mendapatkan keuntungan. Pada saat dia membayar umpamanya, dia lebih kan tidak ada masalah, tapi tidak disyaratkan dari awal. Ketika dia bayar, dia merasa untung dan alhamdulillah kata dia, ini saya kembalikan 110. Boleh Anda terima. Ya, tapi kalau disyaratkan dari awal harus membayar 110 setelah 1 tahun, ini dia yang riba. Tapi kalau tidak disyaratkan dan dibayar, boleh berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengembalikan dalam jumlah yang lebih dari hutang tersebut bila tidak dipersyaratkan. Bila Anda berikan piutang ini kepada orang ini sampai waktu tempo zakatnya sudah, ya, tapi utang belum jatuh tempo pembayaran. Haul zakat Anda awal mulanya adalah hari ini 23 Ramadan. Di bulan Zulhijjah ada orang yang minjam, akan dibayarnya nanti awal Zulhijjah lagi. Ramadan tahun depan kan belum dibayar oleh dia kan? Ya, masih di tangan dia kan? Masih di tangan peminjam. Sedangkan sudah sampai haulnya. Ya kan? Siapa yang mengeluarkan zakatnya ini? Siapa? Pemberi pinjaman atau yang menerima pinjaman? Atau antum nggak pernah berikan pinjaman kepada orang sehingga nggak tahu? Lihat yang penerima pinjamannya. Kalau track recordnya, rekam jejaknya Anda tahu dia adalah orang jujur, amanah, dan mampu dan kaya. Artinya, walaupun usahanya nanti jatuh, dia akan bisa membayar dengan asetnya yang lain. Ya, kalau ini tetap Anda yang mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Kalau dia minjam 4 tahun, setiap tahun Anda keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5%. Tentu akan berkurang kan. 2,5% tahun ini 100 juta, berarti tinggal 975 kan. Tahun depan bukan 100 juta lagi Anda zakatkan, 97,5 juta. Kurang lagi 2,5%-nya, kurang terus begitu. Kalau di tangan orang yang Anda tidak tahu track recordnya dia, rekam jejak dia, atau ternyata jatuh, memang sampai haulnya, tapi hari ini Anda tahu bahwa dia jatuh pailit dan habis harta dia,
belum tentu dia bisa mengembalikan Zulhijjah ini. Nah, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Tidak ada kewajiban zakat di sini. Menurut pendapat yang terkuat daripada pendapat ulama di pendapat Malikiyah, tidak ada kewajiban zakat bagi Anda sampai Anda terima piutang dari dia. Tahun pertama tidak ada terima, tahun kedua tidak ada terima, tahun ketiga tidak terima, empat, kelima alhamdulillah naik usaha dia, bangun bangkit dia dari kejatuhannya dan jadi kaya raya, dan sekarang dibayarkannya, nih saya bayar 125 juta. Di awalnya tidak ada persyaratan, terima dan halal 125 juta oleh Anda. Sekarang masalahnya zakat. Berapa kali yang mau Anda zakatkan ini? Cukup satu kali. Cukup satu kali menurut pendapat yang terkuat. Cukup satu kali. Karena Anda melakukan ibadah, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Anda berikan pinjaman kepada seseorang kemudian dia tidak mampu membayar, tunggu sampai dia mampu. Tunggu sampai dia mampu. Anda sudah berbuat baik, memberikan pinjaman, tidak menerapkan riba, kemudian sudah memberikan masa tangguh, tidak juga menambah masa tunda denda karena telat pembayaran juga tidak, maka Allah memberikan keringanan dengan cukup Anda membayar cuma satu kali zakatnya saja. Jelas ini? Baik. Kemudian berapa nisab zakat ini? Emas dan perak. Wa nisabu dzahabi 20 mithqalan. Dan nisab emas 20 mithqal. Satu mithqal berat 1 dinar. Dari dinar yang didapatkan di museum-museum, beberapa museum dapatkan, ditemukan, diambil rata-rata sekitar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti 20 miskal, 20 dinar, 20 miskal berapa gram ini? 85 gram emas. Emas 22 tetap 85 gram. Emas 20 karat tetap 85 gram. Wa fihi rubu'ul usyur. Dan yang dikeluarkan adalah 1/40-nya. Berapa mithqal ini berarti? Setengah mithqal atau setengah dinar. Wa huwa nisfu mithqal, yaitu yang dikeluarkan 1/40-nya berarti setengah dinar. Setengah dinar. Bila memiliki 85 gram emas, maka keluarkan 1/40-nya. Berarti berapa gram dikeluarkan? 2 gram, koma berapa? 5 bagi 40 berapa dia? 0,2, 0,3 atau 0,10. Allah Ta'ala bagi 40 lah 5 tadi, keluarkan sedemikian. Wa fi ma zada bihisabihi, dan kelebihannya terus per 40. Berbeda tadi dengan hewan. Hewan antara 40 kambing sampai 120 cuma satu. Kalau ini tidak. Berapapun pertambahannya, keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Berapapun pertambahannya. Satu nisabnya 85 gram emas, 100 gram juga 1/40-nya, 2,5% atau 2,5 gram, ya, dan seterusnya. Wa nisabul warik, dan nisab perak mi'ata dirhamin, sebanyak 200 dirham. 200 dirham. Dirham uang perak. Dirham uang perak. Bila Anda memiliki perak sebanyak 200 dirham, beratnya satu dirham itu beratnya sama dengan 10 dirham, sama beratnya dengan 7 dinar.
Bisa dikonversikan ini, berarti 1 dirham itu beratnya 2,91 gram. 2,91 gram atau hampir 3 gram. Kalau 200 berarti sekitar 595 atau 600 gram. Bila memiliki perak sebanyak 600 gram, keluarkan zakatnya. Wa fihi rubul usyur, yang dikeluarkan juga 1/40. Kalau 200 dirham berarti dikeluarkan 5 dirham. Wa fima zada bihisabihi, kelebihannya juga demikian. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun, dan tidak wajib pada perhiasan yang dipakai zakat. Ini menurut pendapat jumhur ulama dan pendapat mazhab Syafi'iyah. Pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama dalam mazhab Hanabilah tetap mengatakan wajib zakat bagi emas yang dipakai, dan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW dan hadis Aisyah. Maka bila anda keluar pun keluarkan lebih baik. Anda keluarkan lebih baik. Ini zakat emas dan perak. Kalau rupiah, bagaimana anda menghitung nisabnya? Apakah nisab emas atau nisab perak? Dan ini berbeda kan? Kalau nisab emas 80 gram emas, 85 gram, berapa rupiah sekarang? Sampai 40 juta, 45 juta. Perak sekarang segramnya berapa? Sampai 10 ribu. Ada tukang perak di sini. Tahun lalu kalau saya nggak salah lihat di internet sekitar 12.000. Nggak tahu tahun sekarang, mungkin biasanya turun. Kalau 10.000, kalau 12.000 kali 600 sekitar berapa? 7.200.000 kan. Maka anda menghitung zakat rupiah dengan apa? Apakah dengan zakat perak atau dengan zakat nisab perak atau nisab emas? Anda yang miskin, fakir miskin, apa yang diinginkan fakir miskin? Dihitung dengan perak atau dengan emas? Perak tentunya. Untuk menjadi fakir miskin jangan salah. Karena bila orang punya uang 8 juta saja terkena zakat sudah. Iya kan? Kalau hitung dengan emas belum terkena zakat ini. 40 juta baru terkena zakat. Hitung dengan perak terkena zakat. Tapi bila anda yang punya uang, anda ingin hitung dengan apa? Dengan emas atau dengan perak? Dengan emas. Karena 39 juta anda miliki uang, kalau dengan emas belum terkena zakat. Ini kan kemauan anda masing-masing. Syariat melihat yang mana? Ya. Dalam hal ini khilaf para ulama. Sebagian pendapat para ulama dan mazhab Hanabilah, mereka melihat al-ahazzu lil fuqara, mana lebih menguntungkan buat fakir miskin. Yang menguntungkan fakir miskin dihitung dengan perak. Maka bila anda memiliki nisab uang rupiah sampai 8 juta hari ini, sampai tahun depan masih ada tabung anda 8 juta atau masih senilai 600 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya. Dan ini pendapat ini diambil oleh, yang dikuatkan, didukung oleh lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, kemudian juga dikuatkan oleh banyak ulama dalam mazhab Hanabilah. Pendapat lembaga fatwa di Qatar, mereka mengatakan dengan emas. Memang dengan perak menguntungkan fakir miskin, tetapi memberatkan orang yang memiliki uang. Karena orang memiliki uang simpanan 8 juta sekarang, apakah orang kaya dia? Kaya atau tidak? Tidak kaya. Sedangkan zakat diambil dari orang yang kaya. Tapi orang memiliki simpanan sebanyak 40 juta tidak terpakai, atau terpakai masih ada terus selama 1 tahun. Sekarang orang kaya atau miskin? Kaya ini sudah. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang pun kaya masih. Karena bila berkurang nisabnya, enggak ada wajib zakat lagi. Hari ini anda memiliki tabungan 45 juta.
besok atau setelah 1 hari sebelum sampai 23 Ramadan, awal Ramadan tahun depan, la qaddarallah, sakit anak atau usaha bangkrut dan kepakai uang ini tinggal menjadi umpamanya 39 juta. Tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Karena berkurang haulnya dan tidak sampai nisab lagi. Ketika sampai haul, nisabnya tidak tercukupi syarat wajib zakat. Jelas ini. Dan emas lebih stabil. Perbandingan perak dan emas di masa Rasulullah SAW ini kan sama kan? 20 dinar sama dengan 200 dirham. Di waktu itu sama. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 10. Dan itu lama proses itu. Baru belakangan saja perak hancur, tapi emas masih stabil. Perbandingan emas dengan barang masih stabil sampai sekarang. Di masa Rasulullah SAW 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Sekarang 4,25 gram dapat nggak 1 ekor kambing? Dapat atau tidak? Dapat. 10 dirham dahulu dapat 1 ekor kambing. Sekarang dapat nggak 1 ekor kambing? Coba dikalikan. 12.000 kali 10, 120.000. Dapat nggak kambing? Kukunya pun nggak dapat untuk beli. Kakinya maksud saya. Nggak dapat. Oh, itu mah kuahnya dapat antum cuman. Dapat baunya aja. Baik. Ini menunjukkan bahwa penurunannya sudah tidak real lagi. Maka kembali kepada emas untuk menentukan nisab rupiah lebih baik. Wallahu taala a'lam. Ya. Cara menghitungnya, bila hari ini Anda menghitung gaji umpamanya. Gaji pertama Anda 10 juta. Sampai nisab kalau menurut perhitungan emas belum. Kalau yang perak sudah. Tapi apakah sudah wajib? Belum, karena harus menunggu 1 tahun. Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu 1 tahun. Ya. Terpakai dan segala macam kebutuhan-kebutuhan lain, sisa 5 juta. 5 juta belum juga ada kewajiban zakat menurut yang mengatakan perak. Kita hitung dengan emas lah. Sampai 8 bulan bekerja dengan gaji 10 juta tadi dan menyambung sebanyak 5 juta per bulan, 8 bulan sampai 45, sampai 40 baru ya. Hah? 40 baru kan ya. 9 bulan 45 sampai pada bulan ke-9 sampai nisab. Ini belum ada kewajiban zakat. Belum ada kewajiban zakat. Kalau Anda tidak punya uang yang lain, ini memang tabungan ada, tapi warisan Anda juga ada. Digabungkan seluruhnya kalau uang. Kalau uang digabungkan seluruhnya. Ya. Kemudian tahun depan mulai dari yang senisab tadi, tahun depannya dengan tahun qamariyah masih ada dan tidak pernah berkurang selama dalam rentang waktu tahun tersebut, maka dikeluarkan 1/40-nya, dikeluarkan 1/40 dari uang tersebut. Ya. Saya kira cukup jelas untuk zakat emas dan perak dan rupiah ini, ya. Dan kita masuk sesi tanya jawab untuk setengah jam belakangan, silakan. Tabel tentang zakat profesi ada, tentu. Terus coba pegang mic-nya. Ya, kenapa? Pencet yang lama, tolong bantu. Saya pernah melihat ada tabel tentang berbagai macam zakat. Iya. Mulai dari zakat
Petani atau profesi, terus Jadi kalau orang yang dia karyawan misalnya, ya, dengan hasilnya tentunya akan lebih besar daripada hasil pertanian. ya, Tentunya logikanya dari profesi itu harusnya dia melakukan ya. Baik, jazakallah khair. Kemarin telah kita jelaskan runut sejarah historis daripada zakat profesi tersebut. Sekarang mungkin kita jelaskan dari sisi lainnya lagi. Ada yang mengatakan bahwa zakat profesi dikiaskan dengan pertanian. Syarat mengkias dalam ilmu usul fiqh itu sama antara al-makis dengan al-makis alaih, dan tidak ada nas. Bila ada nas, maka kias ini dinamakan fasidul i'tibar. Bila ada perbedaan, maka ini dinamakan dengan kias ma'al fariq. Dan kias ini, analogi yang rusak dan salah. Kita lihat dalam kasus ini, bisakah profesi sebagai buruh dikiaskan dengan profesi sebagai petani? Kita lihat. Petani yang dihasilkan oleh petani apa? Hah? Beras atau uang? Beras. Buruh yang dihasilkan oleh buruh apa? Beras atau uang? Uang. Zakat uang ada atau tidak? Ada, sudah tadi pembahasannya. Zakat pertanian ada atau tidak? Ada. Sama atau tidak antara zakat pertanian dan zakat uang? Tidak. Perbedaannya banyak. Karena zakat pertanian dikeluarkan bisa 1/10. Kalau zakat uang ada 1/10 atau tidak? Tidak. 1/40. Ini tentang perbedaannya. Kemudian zakat pertanian ada yang 1/20. Zakat dari uang ada atau tidak 1/20? Tidak ada. Kemudian zakat hasil pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan zakatnya pada saat panen. Kalau zakat uang, apakah pada saat Anda terima? Tidak, setelah berlalu 1 tahun. Kemudian zakat hasil pertanian, padi ini disimpan oleh petani selama 10 tahun. Apakah setiap tahunnya ada zakatnya? Tidak, cuma sekali saja pada saat panen. Tapi zakat uang setiap tahunnya masih Anda simpan, terus dikeluarkan 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Makanya Umar mengatakan, ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kula sadaqah. Perdagangkan, putar harta anak yatim. Bila seorang meninggal orang tuanya dan meninggalkan uang, jangan uang ini Anda simpan. Pertama, dimakan inflasi. 100 juta tinggalkan orang tuanya, tapi 40 tahun yang lalu. Tapi udah balik dia urusan 15 tahun yang lalu ketika dia baru lahir, orang tuanya meninggal 100 juta. Sekarang apakah nilai 100 juta lagi setelah 15 tahun? Tidak. Ini yang makan inflasi, ini makan. Inflasi ini penyebab utamanya adalah riba. Belum lagi dimakan zakat. Karena persyaratan kewajiban zakat tidak ada persyaratan balik berakal. Balik berakal tidak ada persyaratan zakat. Tidak ada kata tadi balik berakal kan? Tidak ada. Walaupun harta ini diterima oleh seorang bayi warisan sebanyak 100 juta, sampai diterima dia setahun, baru setahun umur dia kan, bayi umur setahun, dan seumur dia dengan umur hartanya 100 juta tadi. Adakah kewajiban zakat pada hartanya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Siapa yang mengeluarkannya? Tentu nggak mungkin bayi ini mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah walinya atau wasinya, siapa yang ditunjuk oleh orang tuanya untuk mengurus harta anak ini. Karena zakat ini zakat harta. Yang dilihat adalah hartanya, bukan orang yang dilihat. Walaupun harta ini milik orang gila, tetap dikeluarkan zakatnya. Bagaimana orang gila punya harta? Warisan dari orang tuanya kan nggak gila. Atau hibah dari orang lain. Maka perbedaan ini
perbedaan ini, bagaimana Anda mau menyamakan sedangkan dia berbeda? Tidak mungkin untuk disamakan. Untuk sekali lagi kita lihat bahwa pendapat ini sangat lemah. Dan telah kita jelaskan kemarin, kalau dipotong dengan paksa oleh lembaga tersebut, maka ini oleh lembaga tempat perusahaan tempat dia bekerja, maka ini adalah sebuah kezaliman. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Anda silakan. Terima kasih tentang masalah zakat uang yang terutama dengan emas, misalnya dan yang ingin saya tanyakan, apabila kita punya uang emas, kalau katakanlah 100 gram Emas 100 gram. 100 gram. Terus Kalau kita katakan uang, itu kan 2% atau 40 itu 2 gram. ya. Jadi emas yang kita simpan itu 97,5 Iya. gram. Emas ini tidak dilakukan apapun, nilai sampai tahun depan 97,5 gram. Itu kan sudah terkait juga zakatnya juga. Amalnya sekali saja. Iya. Kemudian Ini yang pertama. Ya. Kemudian apabila emas ini diperniagakan, pertama kali sudah dikeluarkan zakatnya. Emas untuk dagang. Iya. Dagang emas maksudnya. 100 gram. Dikeluarkan zakatnya, jadi tinggal 175 gram. Kemudian diniagakan jadi 125 gram. Sebentar, bagaimana cara meniagakannya jadi 150 gram? Mungkin dengan yang pertama dengan gadai syariah. Kenapa? Di gadai syariah. Di gadai syariah atau dijual beli gitu. jual beli emas. Iya. Dijual dengan emas lagi atau jual dengan uang? Dengan uangnya Oh iya, baik. Baik, boleh. Kalau emas dengan emas harus sama, tukar menukar dan tunai. Iya. Emas dengan rupiah boleh. Dia jual. Penting tunai. Jual beli. Baik. Sehingga terkumpul 125 gram. Ya. Apakah zakat berikutnya 125 gram itu atau 125 gram lagi 175 gram? Ya. Sisanya. Ya. Yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga, kita punya orang tua. mempunyai. Orang tua. Ada kemudian itu sudah wajib untuk dicatatkan. Orang tua sudah wajibkan zakatkan. Tapi hidup, ya. Tapi usianya udah lanjut. Udah lanjut. Kan wajib dicatatkan. Nah, kalau kita ambil langsung itu sangat susah karena namanya ada di bawah. Nah, kita sudah minta dan kalau itu langsung potong saja, tapi mereka tak berani. Kalau kita bicara dengan orang tua, ya susah karena usianya sudah lanjut. Ini bagaimana caranya? Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat emas dengan uang disatukan nisabnya. Disatukan nisabnya. Kita memiliki emas umpamanya 80 gram. Enggak ada zakatnya kan? Tapi bila Anda memiliki uang, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad